Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Puji Tuhan, saudara-saudara, untuk yang pertama kali sejarah Gereja Duet kami mulai ibadah terlambat 16 menit karena sesuatu hal, ada banyak hal yang dilakukan mulai kemarin. Dan tadi malam kami sudah tidak mampu untuk lembur, saudara, sehingga baru bekerja tadi jam 4. Dan ternyata masih terlambat. Tapi saya berdoa saudara bisa memaklumi dan Tuhan bisa mengampuni. Amin. Ini jadi pelajaran bagi kita untuk event-event atau ibadah-ibadah khusus yang membutuhkan perlengkapan ekstra untuk dipertimbangkan jam mulainya. Ya, saudara jangan berpikir karena gembalanya yang terlambat, kalau jemaatnya yang terlambat, wow, tapi enggak seperti itu. Amin. Baik, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah Natal pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit, bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah Natal pada pagi hari ini kita tapiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyatnya, ajaib. Tuhan Yesus kita, amin. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya. Kita akan selalu percaya bahwa kasih Tuhan itu untuk kita selamanya, amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah memilih siapa kita. Saat ini kita datang di tempat ini kita untuk merayakan, untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Natal, di mana seluruh dunia itu mengumumkan, seluruh dunia itu merayakan saat hari ini. Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidup kita, amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita mau datang kepada Dia, kita mau berdoa, kita mau mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk memasuki ibadah saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini karena kami punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kami, Allah sebagai juru selamat kami, Tuhan yang menolong setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada saat ini, kalau kami berada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami mau Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami bersorak-sorai Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah Natal saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia sebagai Juru Selamat kita, Dia memilih kita sebagai anak-nya. Kasih-Nya tiada duanya di dalam hidup kita.
sebagai juru selamat kita. Amin. Kita bersama. pujian bersama dengan Tuhan Yesus karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Kasih-Nya tiada batas, kasih-Nya tanpa batas. Denganmu Tuhan. Amin.
saya semuanya semangat pagi hari ini, semuanya bersuka cita ya. Dan saya juga percaya semuanya masih punya kesaksian yang luar biasa mengenai Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan sambut kesaksian dari saudara, Bapak Ibu, yang satu pujian Anak Allah Yesus namanya. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus datang saat hari ini di tempat ini, bahkan Tuhan Yesus sudah 2000 tahun lalu datang di dunia untuk menyelamatkan kita. Tapi Tuhan Yesus juga berkorban buat kita. Kita tahu, kita pegang hari esok karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hidup buat kita. Amin. Amin. Dan juga kesaksian. Monggo Pak Pano. Berkat apa ya? Oh, itu buat tangan juga melalui Pak ya. Shalom Bapak Ibu Saudara kami semuanya. Pada pagi hari ini kami akan menyaksikan kita yang kasih Tuhan Yesus. Pada hari kemarin ya, istri saya pulang dari Solo
beli kain, tiba-tiba pulang itu makan, ya makan itu muntah-muntah sampai sehari sampai semalam muntah terus. Kalau dimakannya muntah, terus di perjalanan di umul pakai obat muntah lagi. Nah, kalau tidak mau makan perutnya kosong, terus muntah, terus besok yo Natalan orang yo yang Gusti Marini iso Natalan itu. Terus lagi saya jam 2 atau jam 3 itu usul saya merasa kambuh lagi lambung kami sakitnya dengan mati, terus dia sakit, terus saya mengantarkan cucu kami ke klinik teduh. Saya periksa itu nomor 27 nomornya, wah terlihat banyak sekali. Pas perutnya sakitnya kamu terus pas tiba giliran saya periksa harus tidak boleh minum teh, kopi, masuk pedas tidak boleh makan itu, minum kopi tidak boleh, minumnya air putih. Terus saya periksa sana pulang makan obat. Tuhan menyembuhkan kami pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara kami dan anak-anak kami, cucu kami bisa bersama-sama hari Natalan pada pagi hari ini. Kami minta syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberi kesehatan dan kekuatan pada kami. Kami minta syukur dan berterima kasih. Terima kasih. Sekian kami silakan. Kasih tepuk tangan dulu ya Pak Parno yang senantiasa mengadakan umat di dalam setiap kehidupannya, yang percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan memulihkan, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, pasti memberikan kekuatan. Kita percaya pada Tuhan. Ada lagi yang mau menyambung? Shalom. Iya, puji Tuhan. Yang pertama saya minta maaf Bapak Ibu Saudara terlambat karena saya ya. Jadi saya saja yang terlambat, yang lain tidak ada yang terlambat hari ini. Tepuk tangan buat saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kemarin itu aman persoalannya, tiba-tiba saya merasa badan saya tidak enak. Terus memang hari kemarin itu saya masih dapat jadwal kontrol untuk terapi, sehingga mau nggak mau ya sudah dijalani saudara. Dan pulang dari rumah sakit itu sudah sore. Tak lihat yang di sini sudah ada yang bekerja untuk membereskan supaya saudara nggak lihat lagi gelentong-gelentong ya. Bagus ya, atas jendela sudah bagus ya. Ya, itu hasil karya orang yang bekerja luar biasa. Beberapa hari lembur Bapak Ibu. Dan saya nyampe itu sebenarnya badan saya sudah lemes banget, tapi karena nggak mungkin dibiarkan, masih ada keris di sana, masih ada apa-apa, mau nggak mau usung-usung kita berdua, besok diangkat, makan. Saudara, puji Tuhan, beres, selesai, ya mungkin sudah begitu, ketambahan tetes klinis kan, karena air juga. Akhirnya pulang tuh saya, waktu ngangkat keris itu sudah pakai jaket ya, jadi saya ini orang yang nggak pernah kedinginan kan, itu pakai jaket saudara. Atau kemarin ada yang sempat lihat saya pakai jaket, enggak pakai jaket. Tadi pagi Pak Parno ketemu saya pakai jaket ya Pak ya. Nah, terus sampai malam mereka masih kerja saudara, sehingga saya juga tidak bisa beresin yang memang harus
jadi bagian saya, sehingga mau nggak mau ya sudah. Tapi walaupun begitu mereka pulang, kami masih ada kerjaan di atas, terus Pak Paulus turun juga masih mengerjakan ini dibuka dan semua. Akhirnya sampai jam 1 pagi, nggak lembur tapi sampai jam 1 pagi. Ya saudara, udah mau nggak mau harus istirahat tidur sebentar saudara. Saya bangun itu sudah Tuhan tolong aku bisa bangun Tuhan, aku bisa bangun. Soalnya udah rasanya tuh wah keliengan nggak karu-karuan gitu saudara. Puji Tuhan bisa bangun. Saya pikir sudah tinggal gaspol gitu ya. Saya tinggal kenceng-kencengin gaspol. Ternyata enggak saudara, di bawah masih banyak yang harus kami bereskan. Itu yang membuat akhirnya mau tidak mau terlambatlah sudah kedatangan saya di tempat ini. Tapi puji Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik dan saya juga tidak jadi drop saudara, walaupun sempat keliangan sampai tadi masih pakai jaket saudara kekasih, tapi puji Tuhan ini sudah mulai berkeringat. Makanya ketika ditanya sudah gembrot ya belum tak jawabnya, apalagi saya deket ya belum ya, tapi sudah mulai berkeringat. Puji Tuhan, semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan dan semua diatur, disediakan, ditata Tuhan dengan begitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kesaksian yang luar biasa juga dari Ibu Gembala. Memang saat ini cuacanya juga, musimnya juga banyak yang drop, banyak yang terkena sakit. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus berikan kesehatan buat kita sehingga kita bisa bersuka-cita saat pagi harinya. Amin. Amin. Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kalau kami boleh memberikan persembahan kami. Kami percaya Tuhan persembahan ini bisa dipakai untuk hormat kemuliaan tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberkati kami dan kami percaya Tuhan anak cucumu tidak akan pernah kekurangan Tuhan bahkan kami berlimpah Tuhan dan kami bisa memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan setiap persembahan kami di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa. Seperti Allah, sungguh ku bangga Yesus.
biarlah kita tenang bersama dengan Bapa. Setiap hal yang kita lewati, setiap persoalan yang kita hadapi, kita boleh tenang. Kita boleh bersama dengan Bapa mengalir karena kuasa Tuhan saat kita bisa merasakan kehadiran Tuhan.
akan pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu begitu dalam bagi kami Tuhan. Kami akan tenang, kami akan merasakan aliran kasih-Mu saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu buat hidup kami Tuhan, yang Engkau tidak pernah berakhir Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami tetap senantiasa setia kepada Engkau Tuhan, mengerti Tuhan, memahami Tuhan, makna akan kelahiran-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan, bahkan Engkau memilih kami Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-Mu Tuhan, tanpa Engkau memandang siapa kami Tuhan. Kami sungguh Tuhan, kasih-Mu Tuhan tiada duanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih lewat ibadah raya ini Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk kami senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, untuk kami lebih mengerti Tuhan akan kasih-Mu Tuhan, akan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan sedetik pun Tuhan. Kami mau tetap berjalan terus bersama dengan Engkau, karena kasih-Mu buat kami Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang Kau menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan, biarlah ya dan amin dari Engkau Tuhan. Kami akan lebih mengerti, kami lebih memahami Tuhan, bahkan kami terus Tuhan berjalan bersama di dalam firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Waktunya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang saya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Kok masih lemes gitu, dahsyat dan ajaib. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat dan ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih. Tepuk tangan itu sampai dodomu krosok, itu namanya tepuk tangan. Itu kelemahan jantung, percayalah ya. Saya lahir dengan kelemahan jantung, kelainan jantung, tapi saya hidup sampai hari ini dengan anugerah, mujizat, kemurahan Tuhan. Sempat ngalami mati 2 kali, benar-benar mati saudara, rohnya keluar dari tubuhnya, bisa melihat yang di sekelilingnya, tetapi kembali lagi karena Tuhan mau saya melakukan tugas pekerjaan yang dipercayakannya sampai pada hari ini. Amin. Sampai nanti Tuhan Yesus datang, siap terus melayani Tuhan. Nah, orang yang begitu mesti semangat saudara. Walaupun bisa drop, bisa sakit, bisa kehilangan, bisa juga. Tapi saudara, ketika kita mau mengerti apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, apa yang Tuhan sudah tentukan bagi kita, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, pagi ini tema kita Yesus lahir bagi kita. Ya, Yesus lahir bagi kita, bukan bagi ketek. Tahu ketek? Monyet. Mandi. Apa mana? Bukan. Tapi bagi kita. Siapa kita? Nah, saudara dan saya. Nah, ketika kita mengalami kuasa itu saudara, maka Mandi dan teman-temannya juga ikut mengalami kemuliaan Tuhan. Makanya ada bagian firman Tuhan yang berkata bahwa semua makhluk menantikan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi saudara ditunggu ya oleh semua makhluk, termasuk anjingmu ya yang dipelihara dengan kasih Tuhan, termasuk apa ayam-ayammu apa sentiana ya,
Ya, termasuk apa? Bebekmu, manuk-manukmu. Kemarin ada yang rundingan manuk loh di sini saudara ya. Ya, tapi kok rata kok tak delok sing siji ya. Sing jak rundingan memang sudah di sini ya. Sing rundingan kok rata kok. Ya, mari kita yang buka Alkitab kita. Lukas pasal 2 ayat 11. Saya mulai khotbah jam 8:15 ya. Jadi jangan minta berhenti 8:30. Pas tak bacane amin mulai. Amin. Ya. Lukas 2 ayat 11. Enggak usah dibaca semua ayat. Nanti saudara di rumah ya baca pasal 2 mulai ayat 8 itu seterusnya tentang gembala-gembala. Tapi kita akan membaca ayat 11 saja bersama-sama pagi hari ini. Lukas 2 ayat 11 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, perkataan ini diberikan atau disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala yang pada saat itu mereka sedang menjaga kawanan domba-dombanya. Saudara, dan kalau saya berkata gembala-gembala, saya perlu mengingatkan lagi, mereka bukan pemilik domba-domba. Tetapi mereka hanya orang yang ditugaskan menjaga domba-domba, menggembalakan domba-domba. Di mana tempat penggembalaan itu jauh dari tempat tinggal, dari pemukiman. Dan biasanya saudara, mereka akan kedinginan ketika malam, mereka kepanasan ketika siang. Nah, gembala-gembala juga saudara di Israel sana pada zaman itu disebut sebagai kaum yang dalam tanda petik lemah, rendah, atau boleh dikatakan ya bukan lagi menengah tapi sudah ke bawah. Ya, saudara kekasih, karena mereka hanya bisa melakukan pekerjaan itu, tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Itulah yang bisa dilakukannya. Mereka hidup berdasarkan upah, mereka hidup berdasarkan belas kasih dari Tuhannya. Tetapi mereka melakukan pekerjaan itu karena mereka rindu mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Walaupun begitu saudara, para gembala ini tidak bekerja dengan sak senenge dewe, sak karepe dewe. Enggak ya saudara ya. Tapi mereka benar-benar, halo kita tunggu saudara, masih ada yang mau masuk. Ya, mungkin kelupaan jamnya, nggak apa-apa. Ini cucu sama buyut, silakan. Itu masih ada yang kosong. Depan sendiri saja. Ini. Ya perkenalkan saudara, ini cucu kami Aristu. Berdiri sebentar, Aristu. Ya. Istrinya Afin, itu anaknya yang ganteng, Gamaliel namanya ya. Oke, silakan duduk, Tuhan memberkati. Ya. Dan yang suaminya baru parkir. Bapak Ibu saudara kekasih, jadi gembala ini kaum yang lemah, kaum yang tidak punya kelebihan secara intelektual, tidak punya kelebihan secara harta kekayaan, tidak punya kelebihan secara kehebatan yang bisa dibanggakan secara dunia. Tetapi Bapak Ibu, ternyata justru malaikat Tuhan diutus kepada gembala-gembala. Luar biasa kan? Nah, jadi kalau saudara ada yang merasa, wah aku raiso popo, wah aku nggak
lumayan sekolah, ono sing ora sekolah. Bapak Ibu jangan merasa berkata bahwa ya wis nek gitu aku nggak bisa apa-apa. Ya wis nek gitu aku nggak punya kekuatan apa-apa. Silakan masuk, silakan langsung aja, nggak apa-apa. Ya, ini pasukannya menyusul. Ya. Para tentaranya. Ya, puji Tuhan bisa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, jadi kelemahan secara dunia, kelemahan secara fisik, kelemahan secara manusiawi itu bukan halangan bagi Tuhan untuk bisa berperkara dengan Allah. Amin. 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 Sing banter kok. Umi. Maria kaget. Wah, bentang ini. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi berita ini benar-benar sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan khusus kepada gembala-gembala. Justru kepada kaum yang rendah, justru kepada kaum yang lemah. Kenapa? Kalau raja-raja gampang terima berita, kalau orang pembesar gampang terima berita. Dia bisa tanya kepada bawahnya, dia bisa tanya kepada orang kepercayaannya. Tapi gembala-gembala, saudara kekasih dalam Tuhan, dia tidak akan berani menjamah ke tempat yang tinggi. Dia tidak mungkin pergi ke istana. Kalau Yesus lahirnya di istana, nggak mungkin gembala-gembala berani untuk datang ke istana. Tapi berita ini justru menyatakan Yesus yang lahir di dalam talinya. Dikatakan hari telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau yang paling rendah saja dilawat Tuhan, kalau yang di bawah saja dilawat Tuhan, apalagi yang di atas, itu perkara yang sangat mudah. Amin, saudara. Amin. Bagi Tuhan tidak mustahil. Ya. Nah, tergantung orang mau atau tidak. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa saja, saudara. Yang pertama, saudara, kata bagimu juru selamat. Mari kita buka dalam Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Apa yang dikatakan tentang bagimu juru selamat? Matius pasal 1 ayat 21. Ya, sudah ketemu ya? Yuk, baca bersama-sama saja. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, inilah perjanjian Tuhan yang luar biasa bagi umat manusia. Penggenapan dari janji Tuhan yang sudah diberikan ribuan tahun yang lalu ketika awal pertama manusia jatuh di dalam dosa. Tidak mungkin ada kekuatan untuk bangun, tidak mungkin ada kekuatan untuk terlepas dari dosa, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosa itu sendirian. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Sembunyi. Bikin cawat. Tahu cawat ya? Cawat. Sempak. Bahasanya cawat. Bikin cawat. Dari apa? Dari daun-daunan. Untuk apa? Menutupi bagian tubuhnya yang dirasanya dia malu ketika dilihat oleh orang lain. Kenapa begitu? Karena mereka jatuh di dalam dosa. Padahal sebelumnya mereka penuh dengan kemuliaan Allah. Dan tahu dirinya telanjang karena ditutup oleh kemuliaan Allah, diselimuti oleh kemuliaan Allah. Bukan berarti kalau saudara merasa diselimuti kemuliaan Allah terus telanjang jalan-jalan. Enggak ya? Kalau sekarang begitu ya masuk
RSC saudara ya. Mending kalau masuk RSC, tapi kalau di dekat neng dalan nggak repot saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ini karya Tuhan yang luar biasa. Jadi Yesus lahir bagi kita itu bukan sesuatu yang biasa saja. Yesus lahir bagi kita karena bagi kita Dia adalah juru selamat. Tuhan tidak mengirim seorang ilmuwan karena kebutuhan manusia yang utama bukan teknologi. Teknologi itu bisa dipelajari. Ilmuwan itu nanti akan muncul, dan sekarang sudah banyak ilmuwan sampai saking pinternya nyolong rakunangan, tapi akhirnya juga ketahuan. Tuhan gak kirim seorang guru saja, karena bukan pendidikan yang utama dibutuhkan manusia, tapi Tuhan kirim yang lebih dari guru, yang lebih dari ilmuwan, yang lebih dari dokter hebat, yang lebih dari segalanya. Siapa Dia? Yesus, Sang Juru Selamat. Amin, saudara. Nah, ketika kita mengerti, aduh betapa bangganya kita. Malaikat-malaikat itu menyampaikan berita kepada gembala-gembala. Dan ketika gembala-gembala itu mendengar berita itu, awalnya mereka takut. Ketika melihat malaikat datang dengan segala kemuliaannya, awalnya mereka begitu takut. Tapi ketika malaikat berkata, jangan takut. Aku mengabarkan kesukaan besar bagi bangsa-bangsa, bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Bagi kita, saudara, Yesus lahir bagi kita. Amin. Jangan merasa, lah kok aku tidak ditolong-tolong. Belum, bukan tidak. Lah kok aku tidak dijawab. Belum, bukan tidak. Loh kok aku masih seperti ini. Belum, ada waktunya. Amin. Mengertilah bahwa bagiku juru selamat. Yang terpenting dalam hidup kita adalah keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat lagi, Roma 11 ayat 14. Satu ayat bagian ini ya, nanti ada yang komplain, loh kok ada lagi? Lagi bagian satu. Roma pasal 11 ayatnya yang ke 14. Oke, sudah ketemu? Roma 11 ayat 14. Demikian firman Tuhan, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Saudara, ini adalah ungkapan dari Rasul Paulus ketika dia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dia punya satu kerinduan, karena apa? Karena bangsa Yahudi yang sudah dipilih Tuhan, dijadikan biji mata Tuhan, justru menolak, justru memberontak, justru berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dan Paulus sendiri mengalami aniaya yang tidak sedikit dari kaum sebangsanya karena dia mengikut Yesus. Paulus itu muridnya Gamaliel. Di sini ada Paulus Tanyator, di sana ada Gamaliel. kalah abu, tapi bukan yang ini saudara ya. Tapi yang di Alkitab ya. Jadi guru besarnya Paulus itu bernama Gamaliel. Kalau punya anak dikasih nama Gamaliel,
Kerinduannya jadi guru besar yang memuliakan Tuhan. Amin. Gak main-main loh kasih nama ya. Nah, saudara kekasih dan nah, Paulus ini punya kerinduan. Ketika dia diputus Tuhan, dia bertobat percaya kepada Yesus. Dia justru mengalami aniaya yang luar biasa. Tapi kemudian dia mengerti panggilannya. Aku harus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan pada saat itu saudara, dia berkata, aku ingin membangkitkan cemburu. Karena sebenarnya Yesus itu miliknya bangsa apa? Bangsa? Loh, kamu siapa bingung? Sebenarnya aslinya Yesus itu bangsa apa? Loh, aku sampe ini kayak langsung muda, mulai aku senang ya mulai bareng ya. Bangsa Yahudi, saudara. Halo. Bangsa Yahudi, bangsa Israel itu yang namanya Yesus. Jadi seharusnya dia miliknya bangsa Yahudi. Tapi akhirnya berita Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Makanya kita percaya Yesus. Jadi saudara kalau ada yang ngomong Kristen agamanya Kristen ya agamanya penjajah, salah ya? Enggak. Sumbernya bukan dari orang Belanda ya. Kebetulan waktu itu orang Belanda yang masuk ke Indonesia, misi masuk ke Indonesia. Tapi karena banyak penjajahnya, akhirnya penjajahnya yang lebih kelihatan daripada yang orang misinya ya. Nah, Bapak Ibu, tapi sebenarnya Yesus itu milik orang Yahudi. Tapi bersyukurlah karena kita menerima anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Justru ketika bangsa Yahudi sendiri menolak Mesias, menolak Yesus, maka hari ini saudara mengertilah Yesus itu adalah bagi kita. Amin. Juru selamat itu adalah bagi kita, bagimu, bagiku, bagi kita. Ayo kasih tahu sebelahnya, bagimu loh juru selamat, bagimu loh, bagimu loh. Lah aku ngomong besopo. Ya, jadi ngerti ya saudara, itu milik kita, Yesus itu milik kita. Oke, lanjut. Yang kedua, yaitu Kristus. Disebut dengan Kristus. Ini bukan sekedar panggilan. Ini bukan sekedar apa ya, orang Jawa bilang itu apa ya? Yang bukan namanya sendiri itu apa? Karanan. Jadi karanan ya. Tadi saya dengar di tempat lain itu bukan itu. Aranan. Jadi misalnya jenenge Yuni, karena gendut celok cemplok. Karapan ya. Karapan, ada yang bilang karapan, aranan ya. Ya pokoknya panggilan yang bukan nama yang sebenarnya. Nah, Kristus itu bukan hanya seperti itu, saudara. Enggak, tapi ada maksudnya. Ya, disebut yaitu Kristus. Ini satu penekanan. Jadi Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita panggil, itu satu-satunya Yesus Kristus. Nggak ada Yesus Kristus yang lainnya. Karena kalau Yesus itu nama, saudara, di Yahudi banyak nama Yesus. Yesus, Yosua, Yesua. Nah, itu ada Yosua ya. Yusa. Oh ini Yosuanya di sini. Tak boleh ini kono ya. Yosua, Yusa, itu sama, saudara. Itu nama. Dan kalau saudara dengar pemain sepak bola, banyak kan yang namanya Yesus. Saudara mungkin bingung pakai lu. Jadi Yesus sih, wah ini apa demi Tuhan. Yesus itu nama. Tapi saudara, Yesus yang ini adalah Yesus Kristus. Yaitu Kristus. Itu ditekankan dengan sungguh-sungguh. Kita buka Matius 1 ayat 16 sekarang.
Kita baca Matius 1 ayat yang ke-16. Ini di silsilah ya. Jadi silsilah itu menjelaskan keturunan-keturunan semuanya. Perhatikan di ayat 16 ini. 1, 2, 3. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Cuma satu-satunya. Sekarang sambung, masih Matius maksud saya, pasal 16. Matius pasal 16. Matius 16 ayatnya 16 juga. Ayat 16 dan ayat yang ke-20. Ya, ketemu ya? Oke. Saya baca. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ayat 20 saya lanjut. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, jadi yang itu Kristus itu sama dengan yang diurapi. Yaitu Kristus sama dengan Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan pengakuan itu diterima oleh Yesus. Ketika Petrus berkata, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, diterima oleh Yesus. Dan Yesus berkata kepada Petrus, engkau mengatakan yang dari Tuhan. Bukan kamu sendiri yang menyatakannya, tapi Allah yang menyatakannya kepadamu. Jadi kalau kita bisa memanggil Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Yesus Kristus itu adalah Allah kita, Yesus Kristus yang diurapi, ditetapkan bagiku, yang hari ini kita rayakan kelahirannya, yang hari ini kita peringati kelahirannya, saudara, berarti kita menerima dia dan pengurapannya juga turun atas. Amin. Karena dia yang diurapi, dia yang ditetapkan, satu-satunya, tidak ada yang lain. Sebab itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tegas dia berkata. Dia tidak berkata, kalau kamu ikut aku, mugo-mugo ya, nanti tak buka nih pintu surga. Enggak. Tapi dengan jelas dia berkata, akulah jalan. Kenapa? Karena dia Kristus. Kenapa? Karena dia Mesias. Kenapa? Karena dia Anak Allah yang hidup. Allah yang memberikan dirinya, Allah yang menjelma, Allah yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba satu ayat lagi kita lihat tentang yaitu Kristus. Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11. Oke, sudah ketemu ayat 27. Ya. Ya, kita baca sama-sama sekarang. Yohanes 11 ayat 27. Ini kesaksian dari Marta. 1, 2, 3. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Aku percaya engkaulah Mesias. Tidak semua orang Yahudi percaya Yesus Mesias sampai pada hari ini. Masih banyak yang belum percaya.
Tapi kita tetap berdoa memberkati mereka karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Satu waktu mereka akan diselamatkan. Satu waktu mereka semua akan memanggil Yesus Sang Mesias. Sekarang belum semuanya. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita dengar perang terus di Timur Tengah sana, kita dengar perang terus, ya, berkaitan dengan Israel, saudara kekasih, berjaga-jagalah. Waktunya sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu adalah bagian dari tanda-tanda ketika perang terjadi di mana-mana, khususnya yang berkaitan dengan bangsa pilihan ini. Dan nanti kalau seluruh dunia, ini sekarang belum ya, belum seluruh dunia. Nanti kalau seluruh dunia sudah mengutuk dia, kalau seluruh dunia sudah mendiskreditkan dia, maka saudara kekasih dalam Tuhan, itulah waktunya mereka akan berseru memanggil Mesias secara bangsa, secara keseluruhan. Dan itu sudah dicatat dalam firman Tuhan. Tapi saya nggak panjangkan karena saya nggak sepempot akhir zaman. Tapi perlu kita berjaga-jaga, ya. Bukan hanya senang-senang, wah ini Natal loh, wah, loh tukang kado, ayo baju baru, ayo. Saya aja kemarin itu saudara nyelake, tahu nyelake. Nyelani Bupar Mangel, nyelani penjahit angel hari ini. Wes beli online saja, sakit dulu. Aku kemarin nyelaki beli cari ikat pinggang, malah hari ini lali saudara. Bingung. Saking wes panik kabeh saudara. Aduh rombar gitu ya. Tapi saudara bukan itu yang terpenting. Oke lah itu harus kita siapkan, itu kita lakukan semua yang terbaik. Tapi saudara harus mengerti yang terpenting, kita sedang menantikan Sang Mesias itu datang kedua kalinya. Amin. Harus siap ya. Kok cuma nyanyi-nyanyi hore tok gitu ya. Siap. Kapanpun Tuhan datang, aku siap. Kapanpun Tuhan datang, aku datang Tuhan di hadapanmu. Amin. Jangan tambah, wih, mana datang peti ya, ada apa ini peti ya? Nggak usah takut waktunya, ya. Oke, kita sudah sampai di bagian yang kedua, yaitu Kristus. Siapa Kristus itu? Sekarang ayat yang terakhir, 19 pada biar ya. Ini aku lagi teko ke terakhir. Karena nanti ada YouTube-nya ya, aman. Oke. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Oke, baca bersama-sama satu ayat. Yohanes 13 ayat 13. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Wah, saudara, Yesus yang lahir di Bethlehem, Yesus yang lahir dalam palungan yang hina, Yesus yang lahir diperingatkan oleh malaikat-malaikat, Yesus yang adalah juru selamat bagimu dan bagiku, Yesus yang adalah Kristus
dia ngomong lagu. Padahal suka cerita haleluya. Ini nggak tahu nih Bu Esther Pak Daniel kemana kok tidak ada? Oh di rumah, oh belum tentu di rumah loh Pak, kalau di rumah. Saya belum dengar kabarnya karena saya juga nggak bisa buka-buka handphone ya. Saya doakan semoga tidak sakit saja itu ya. Kalau pada tempat lain saya masih nggak apa-apa, sakit dulu susah ya. Kita doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya cari? Karena biasanya suaranya paling keras. Hari ini nggak ada yang lain. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, jadi Yesus itu benar-benar Tuhan. Yang lahir bagimu ini bukan bayi omek-omek. Saya maaf saudara, maaf nih, maaf saya nggak setuju kalau orang, yo Natal lo merayakan kelahiran Tuhan Yesus lo, kasih kado yuk sama Tuhan Yesus. Untuk, kok diamplop selaweku, kasih kado Tuhan Yesus selaweku. Bukan selawekunya saudara, tapi muatan hati kita itu apa? Tuhan nggak butuh amplop, Tuhan nggak butuh kado kita, Tuhan nggak butuh semua Dia punya, semua Dia miliki, semua ada dalam kekuasaannya. Tetapi Tuhan butuh penyerahan penuh seluruh hidupmu yang mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Kalau engkau percayakan dirimu kepada Tuhan, engkau nggak pernah pikir berapa yang engkau persembahkan, engkau nggak pernah pikir berapa banyak yang sudah engkau lakukan, engkau nggak pernah pikir, kok aku hanya punya seperti ini. Nggak apa-apa, apa yang ada pada dirimu, apa yang ada yang engkau miliki, engkau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya sudah mulai melihat orang-orang yang seperti itu di tempat ini. Ayo semua seperti itu. Amin. Ketika kita nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan itu sudah lebih dulu nggak pernah ngitung apa-apa buat kita. Amin. Nggak pernah ngitung, saudara. Dia Tuhan, dia Raja. Tapi dia mau lahir jadi bayi. Lahirnya nggak di istana, lahirnya nggak di rumah sakit, nggak di kasur empuk, di dalam palungan tempat makan ternak. Saudara nek mambu oposite kan gebres kan, apalagi yang suka alergi. Saya sama Pak Gembala podo saudara. Ya, mambu rodok tidak nyaman sudah langsung hidungnya tang gitu. Kasih. Umpamanya paling menderita saya kalau hitung duitnya elek-elek. Duit api-api wae kebres. Terus kumel-kumel lagi dikene Tuhan, sing anyar ning ndi? Itu dimulai dari hati kok saudara, ya. Bukan, yang penting aku lagi persembahan, yang penting kan aku sudah memberi, yang penting bukan. Tapi bagaimana kita punya penghormatan, Dia itu Tuhan. Amin. Seluruh milikmu kau persembahkan, nggak ada artinya buat Tuhan. Tapi Tuhan melihat betapa engkau mengasihi Dia dengan segenap hatimu. Sampai keserang duwe apa-apa, Tuhan ini aku mau persembahkan buat engkau. Itu Tuhan cari. Dan Tuhan gak tinggal diam, Tuhan gak tutup mata. Tuhan pasti akan mengembalikannya tepat pada waktunya. Berlipat ganda dari yang sudah terima. Kemarin minggu saya sudah singgungkan tentang titipan Tuhan. Ayo, yang belum balik-balik titipan Tuhan itu, cuci rampoki Tuhan. Jangan ditipu Tuhan. Titipannya Tuhan balik ya. Dititipi saudara. Titip yang dok. Ki opahmu loh. Berbahagialah dengan upah kita yang lebih besar dari titipannya. Amin. Kita coba mingguan nanti cari di YouTube ya. Kalau ibu saudara kekasih dan jadi
Yesus lahir bagi kita. Nah, siapa Yesus yang lahir bagi kita? Yesus yang lahir bagi kita orang yang sangat hina, bagi kita orang yang berdosa, bagi kita dia menjadi juru selamat. Amin. Dan bukan hanya menjadi juru selamat, saudara, tapi yang menjadi juru selamat itu adalah Kristus yang diurapi Allah, Mesias yang membawa hidup kita kepada kemuliaan. Dan Kristus itu adalah Tuhan yang sesungguh-sungguhnya Tuhan. Dia bukan cuma nabi, dia bukan cuma utusan Allah, dia bukan sekedar guru agung, dia bukan hanya imam besar, tetapi dia adalah benar-benar Tuhan yang sesungguh-sungguhnya Tuhan. Amin. Pegang itu dalam hidupmu. Mari kita hidup sebagai milik Tuhan, milik kesayangannya, yang bagi kita dia sudah lahir, yang bagi kita dia rela menjadi hina, menjadi manusia, supaya keselamatan terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Korala bataya sikana wataka, korila bataya shirira bataya sikana, ramataya sagara bataya shirira bataya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga kami punya Engkau. Kami bangga kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan ketika hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu di dunia ini. Ketika hari ini Tuhan kami boleh merayakan Natal sebagai peringatan kelahiran Tuhan di dunia ini. Kami boleh mengerti bahwa Engkau yang adalah Tuhan, Engkau yang adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat yang rela lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan tetap menghormati Engkau dan semakin hormat akan Engkau, sehingga hidup kami semakin Tuhan berkenan menjadi persembahan hidup yang kudus, yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman pagi ini. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan seluruh rangkaian acara pagi ini. Kiranya Tuhan bekerja, berkarya, dan melalui setiap hal yang kami alami hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menikmati Juru Selamat yang sudah lahir bagi kami. Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Saya undang untuk WL kembali dan memimpin untuk penyalaan lilin. Penyalaan lilin. Kita akan pujikan bersama-sama dengan satu pujian Malam Kudus.
atau mungkin akan setelah ibadah itu dulu ya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami dapat menikmati dan menghidupi kembali keselamatan yang semakin nyata dalam hidup kami dan bertumbuh terus semakin dewasa menjadi gereja yang sungguh-sungguh siap untuk menanti Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup, yang datang kembali untuk memberi kepada kami keselamatan yang sempurna. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Engkau memberkati. Kami berdoa untuk seluruh dunia yang saat ini juga merayakan bersama. Kiranya Engkau yang menjadi pusat Natal dari seluruh dunia tertuju hanya kepada Engkau, akan menjadi kemuliaan yang semakin kami nikmati, kemuliaan kami yang sudah hilang oleh karena dosa yang Engkau pulihkan, dan kami dapat melihat kemuliaan-Mu menaungi kami, dan kami masuk bersama dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup acara ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dan akan melanjutkan dengan acara-acara seremonial. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami dengan sukacita yang dari surga, sukacita yang menari-nari, sukacita yang tak tertahankan. Oleh karena hari ini agar sukacita itu tetap menggema dan tetap menjadi milik kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudaraku, Tuhan memberkati kalian dengan berkat yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, masih tetap di tempatnya masing-masing. Masih hangat kursinya? Nah, belum lembabkan, belum basah, belum dingin dengan keringat. Oke, kita akan lanjut dengan sudah ada yang pegang kocok-kocok di samping saya ya. Tadi waktu Bapak Ibu Saudara masuk, ada yang mendapatkan nomor-nomor? Sudah dapat? Oh, harusnya ini nomor kita di sini ya. Ini nomor kita. Gembala ambil 1, Gamalia 1, mamanya, papanya, aku DP. Pas ya, terima, sudah disiapkan teman. Iya, baik, puji Tuhan. Nah ya, Bapak Ibu bisa dilihat nomornya masing-masing ya. Jadi nanti ketika saya panggil, saudara tidak bingung. Ini aku apa duduk? Karena saya nggak panggil nama saudara, tapi saya akan panggil nomor saudara. Mulai dari angka yang tertinggi. Angka yang tertinggi yang membagikan nomor sampai angka berapa? 42. Oke. Harusnya mulai 1 ya. 1 waktu. Tidak apa-apa. Kita ada di belakang saja. Oke, yang mendapat nomor 42, 41, 40, 39 dan 38 silakan maju ke depan. 42, 41, 40,
39, 38. Silakan maju ke depan, langsung bareng. Ayo, tukang fotonya siap-siap. Di sini. Jangan dekat-dekat di situ. Wah, ketok itu nanti foto. Gak usah biarin. Gak apa-apa. Ya bagus. Gak apa-apa dinyalakan. Nanti dia mati sendiri. Oke. Oh, baru sudah 5 orang. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita masih Gary. Ini difoto kan? Itu yang sekolahnya bagus itu udah foto ya. Biar nggak apa-apa itu nggak apa-apa ya. Memorinya kan. Oke ya, tadi foto dulu. Yang dapat hadiah dulu. Ya, oke ya, sudah. Nah, cek dulu nomornya benar nggak? Rahel, cek 39, 38, 40, 41, 42. Ya, betul. Nah, 5 orang silakan dikasih kocokan, dikasih satu orang satu saja. Iya, aku tak sadar. Ngambil nggak apa-apa. Nggak mungkin tahu ya. Gak bisa milih. Yang nomornya yang tadi diambil. Oh iya, Oh, nah, dicek tahu. Iya, nanti double enggak. emok bisa. Udah ya, oke. Dibuka. Pelan-pelan. Sudah? Nah, oke. Sekarang satu persatu datang kepada Ibu Rahel. Lalu ditunjukkan nomornya, dicarikan hadiahnya. 11. Wah, ngedul kali. Yuk, yang kedua nomor berapa itu? Nomor 6. 9. Menakar 9 ngumpul di situ ya. Terus aku ngombolain nemen di 9 ini. Sing nonton nek kangen singgone wae bayar. Loh. Iya. 22. Wah, tanggal lahirnya Opa loh dia. Makin sulit carinya makin bagus. Jangan-jangan makin. Nggak semua bagus ya. Kan semua memberi dengan kasih, memberi dengan sukacita. 12. Weh, angka rasul ini. Wah, katanya apik lah ya. Kalau yang dapat punya sendiri tolong ditukar ya. Jangan wes gonku dhewe ya, enggak asik kalau punya. Ya, di foto. Oke. Lihat yang foto ya. Perdana ini. Oke ya. Sudah? Oh, boleh pulang. Berarti sekarang nomor 37. Enggak, sorry. Sekarang ganti yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Orang pokok.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi sekarang 5 ini enggak boleh. Mulai. Mulai toh. Oke. Ayo. Dua ya. Oh, apa Gamaliel berdoa untuk mendapatkan hadiah yang terbaik? Doa terus nih. Ya, 2, 3. 2, 3. Apa? Rauno. Wah, joy kan ini? Hilang Belum salah. Sabar kamu mulai. Tidak sudahi. Mulai. Hadiah hilang. hilang. Ya, terima kasih. 40 karat. Iya. Oh, aku ngerti. Iya. Ngerti ya tuh. Gini nih krosok. Tahu aku. Enggak apa-apa. Berguna. Tuh, Elnya sudah berdoa sampai pegang sini. El pegang sendiri. Gak usah tegar, kalau nggak ketemu diganti uang aja. Senang entah. Ada yang mau tanya mana? Oh, aku malah ini. 1, 2, 3. Tak kasih ke.